Pada kesempatan kali ini, Gus Samsudin menerima kedatangan seorang tamu istimewa yang tidak lain adalah keponakan dari Sudansho Supriyadi. Tamu ini datang dengan penuh harapan dan rasa cemas, membawa permasalahan yang cukup mengganggu pikirannya. Beliau datang ke rumah Gus Samsudin dengan tujuan untuk meminta bantuan serta nasihat yang bijak dari sosok yang sangat dihormati mereka. Kedatangan keponakan Sudansho Supriyadi ini bukanlah tanpa alasan. Beliau merasa perlu untuk mencari pencerahan dari Gus Samsudin karena baru-baru ini ada seorang individu yang viral di platform media sosial TikTok. Individu tersebut mengaku-ngaku sebagai Supriyadi yang tentunya menimbulkan kebingungan dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Tindakan ini bukan hanya membuat nama baik Supriyadi tercoreng, tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi di media sosial. Sang keponakan merasa bahwa situasi ini perlu ditangani dengan serius, dan Gus Samsudin adalah sosok yang tepat untuk memberikan panduan dan solusi. Dalam perbincangan yang hangat dan penuh keakraban, beliau berharap Gus Samsudin dapat memberikan nasihat yang dapat membantu mengatasi masalah ini dan meredakan keresahan yang dirasakan oleh keluarga serta masyarakat. Bagaimana kisah selengkapnya mengenai pertemuan ini dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi isu yang sedang viral tersebut? Mari kita simak bersama. Silakan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Wonten sing saged kula bantu? Jadi gini Gus, ini kan kemarin itu kan ada seseorang itu kan di TikTok itu kan termasuk viral gitu, karena mengaku dirinya itu kan Sudansho Supriyadi. Sudansho Supriyadi. Alah kobot. Lah gini. Ngomong kobot kuwi mah. Nah, terus orang kalau nggak tahu sejarah mengada-ada itu berdosa itu. Ngomong kobot wi. Terus di sini Mbah Bobing ini kan ayahnya itu kan adik kandungnya Sudansho Supriyadi. Nah, sebenarnya pengen sedikit meluruskan faktanya. Sebenarnya meninggalnya seperti apa atau monggo kalau mau cerita. Enggak sini. Pergi sampean sini. Orang ini maju aja, maju sini. Jangan maju aja enggak apa-apa. Oh ya, maju lagi ben enak. Enggak apa-apa. Sampean namanya siapa? Namanya sinten? Kula Gobing, telukane Gobing. Pak Gobing. Dalamnya pun di rumahnya mana? Kuningan. Kuningan Blitar sini ta? Ya, Deket sama ini. Di makam ini. Iya, deket sama makam, nggak jauh Kuningan itu. Bisa tahu saya dari mana? Ya ini tadi yang datang cerita-cerita. Oh ini yang datang ke rumah jenengan. Biasanya mainnya tempat saya ini. Iya, Terus cerita-cerita. Cerita apa? Ya cerita tentang itu. Apa itu apa? Tentang kejadian Supriyadi itu.
Supriyadi, kenapa Supriyadi? Ya itu ceritanya kan gitu, ada orang yang ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku? Yang ngaku-ngaku gitu, ini apa bener dulurmu? Ngaku-ngaku sebagai apa? Sebagai adiknya. Sebagai Sudanto ya. Sudanjo Supriyadi yang mengaku gitu. Ngaku-ngaku sebagai Sudanjo. Terus Lihatnya umurnya piro, kan ketok itu nanti. Kalau dilihat dari usianya kan kelihatan loh. Supriyadi itu lahirnya tahun 20, ya salah kalau nggak 21, 23 ya. Tahun 21, nggak 23. Nah itu lihat usianya berapa kan, dilihat dari situ sudah ngerti. Terus nanti kan lebih spesifik lagi itu dia bisa bahasa Belanda apa tidak. Nah kalau itu cara ngetes keluarga gitu. Karena pada saat itu kan bapaknya itu kan patih di Nganjuk sana tuh. Itu masih apa gini, belum ada Indonesia, jadi bahasa Belanda itu masih di keraton itu biasa gitu. Kalau ngetesnya lewat itu. Lah sampean ini siapanya? Saya ponakannya, anaknya adiknya yang ke-6. Siapa namanya? Erwiyoto Projo. Terus sampean datang ke sini sudah atas izin keluarga belum? Belum, kan saya punya hak untuk membantah Gus. Ya, soalnya kan ini berhubungan dengan nasab Duriyah. Oh iya, kalau Keluarga. nasab insya Allah Sam Blitar ngerti saya. Iya. Orang-orang anu itu ngerti saya. Oke. Ya monggo, kalau memang itu berkaitan dengan keluarga panjenengan, monggo. Kalau saya hanya menjembatani saja, nah gitu. Karena hal kayak gini bisa berurusan dengan hukum. Kalau sampai salah sasaran bisa masuk penjara. Orang ngaku-ngaku bukan keturunannya, ngaku-ngaku keturunannya itu bisa masuk penjara. Oh iya. Bisa masuk penjara. Karena kan udah viral, terus banyak orang itu juga mempercayai. Bahkan ada di situ saya lihat yang komentar itu ada kayak gue. Nah ini nanti kalau sampai menyebar kan sama aja pembodohan. Saya Makanya dari itu ini keluarganya langsung. Saya sudah masuk di Trans TV ya. Kamu sudah masuk di Trans TV sampean? Menerangkan apa di Trans Ya, TV itu? tentang Supriyadi itu ceritanya. Setahu saya kan ceritanya gitu. Gimana menurut ceritanya jenengan? Ya setahu saya dari bapak saya kan cerita. Jadi Supriyadi itu ada dua apa namanya, apa jenenge, ada yang goib, ada yang tidak gitu loh. Saya tidak mau cerita yang goib. Ya nyata-nyata aja. Yang nyata. Monggo yang nyata gimana menurut versinya jenengan? Bapak saya mau ketemu paling berapa kali hanya. Karena tinggalnya di Nganjuk, Supriyadi di Blitar gitu. Jadi setahu saya, bapak saya cerita ke saya seperti itu. Bapaknya jenengan ini sebagai Adiknya. adik kandung. Berarti jenengan keponakannya. Ya, keponakannya. Pas pemberontakan namanya ceritakan biar nggak salah paham. Pas pemberontakan bapakku umur 12 tahun. Pas pemberontakan itu. Coba sama ceritakan sejarah Supriyadi itu sebenarnya bagaimana menurut panjenengan? Kan ada yang mengatakan Supriyadi itu dari setiap hurufnya itu ada orangnya, katanya kan begitu. Bukan nama orang kalau kata versi sana kan? Monggo kalau. Oh saya tidak bisa yang sejauh itu ya. Saya yang sepengetahuan jenengan saja pun. Pengetahuan saya dari bapak saya ya. Apa bapak saya juga orang rohani ya, seneng ngelakoni gitu loh. Tirakat lah. Seneng tirakat. Ya, mama tak ceritakan aneh gitu ya. Ceritakan aja. Kan bapak saya itu kan apa jenenge seneng ngelakoni gitu tuh. Ya pengen ngerti lah. Itu tuh apa namanya, ada peristiwa yang dia apa seneng ngelakoni gitu loh. Terus dia kan orang seneng ngelakoni kan pasti ada pembuktian gitu loh. Nah yang saya ingat ya, terus dia habis ngelakoni gitu kan lihat kamar mandi itu
terus air kamar mandi itu keluar semua, dia lari gitu. Kalau tidak lari dia mesti roh gitu, karena dia, bapak saya itu lari, jadi disuruh ngulang itu nggak bisa, suruh bawa sodo lanang sodo wedok gitu. Kalau sejarah Supriyadi coba sama ceritakan pengetahuan jenengan. Supriyadi itu siapa, terus perjuangannya bagaimana, dan lain sebagainya. Oh iya, saya sekarang ini gak pakai pencerita. Ngapu tapi kemarin habis stroke. Enggak. Jadi tadi agak error, bikinannya error. Enggak sama cerita coba. Jadi dulu gini Gus, Sudanyo Supriyadi itu kita bahas yang dari viralnya di mau ini. Sudanyo Supriyadi itu kan anak Bupati Blitar pertama setelah kemerdekaan. Pak Sinten? Darmadi. Pak Darmadi. Nah, Pak Darmadi itu punya anak, termasuk bapaknya Mbak Robin. 13 orang. Pak Supriyadi berapa Mas? 13 orang anaknya. Nah, waktu pemberontakan itu banyak yang orang nggak tahu fakta ini, karena dulu itu sebenarnya pemberontakan itu kan terpojok jadi peta itu memberontak untuk melawan Jepang. Nah, terus terpojok karena infonya bocor, mau berontak ini bocor, mereka Supriyadi sama pasukannya itu terpojok di Alas Maliran, gitu. Saya potong, mohon maaf. Kalau bahasa saya bukan memberontak tapi berjuang. Ya, berjuang. Bahasa Jepang itu kan bahasa Jepang, nanti salah paham orang. Ya. Jadi bahasanya kita peta itu berjuang itu. Saya setuju itu. Nggih, monggo. Ya, berjuang. Belum ada negara itu. Terus perjuangannya ini terdengar sama ya oknum, kita nggak usah sebutkan ya, itu nanti ada malia agak sensitif. Terus akhirnya Sudanyo Supriyadi ini sama pasukannya terpojok di Alas Maliran. Nah, di sana dikepung di berbagai arah. Setelah dikepung di berbagai arah, semua, jadi mayoritas itu ada yang meninggal karena diserang itu, dikepung itu, dan tertangkap, dan nggak ada sisa satupun kecuali Sudanyo Supriyadi ini. Bahkan sampai sekarang mayatnya pun tidak ditemukan. Nah, mungkin dari cerita itu orang-orang banyak yang mengaku dia itu Sudanyo Supriyadi. Nah, faktanya bagaimana kan itu kita, kalau Mbak Gobeng bisa menjelaskannya mungkin secara goibnya atau gimana, saya nggak paham. Enggak, kalau ini kan kisah seperti ini kan dari zaman ke zaman kan ada. Pertanyaannya gini, ini sengaja dibuat apa tidak gitu. Berarti kan kalau sengaja dibuat kan berarti ada kekuatan dalam politik di institusi militer itu menggerakkan ini gitu. Nah, ini bukan kejadian pertama kali, yang ini sudah berkali-kali ini. Kalau ini belum apa-apa, yang lebih top lagi yang dari Jogja itu bisa menghentikan ombak loh. Ombak suruh diam-diam itu. Yang ngaku Supriyadi. Kalau ini kan jenenge ndak sakti terus ngaku-ngaku sakti itu. Ya kalau yang Jogja itu bener itu mampu menghentikan ombak samudra, betul itu. Bener sakti tapi bukan bener Supriyadi. Bukan. Untungnya keluarganya itu paham, ciri-cirinya paham. Ini mesti iso bahasa Belanda, iso bahasa Jepang. Nah, terus datangi ke sana keluarganya, adik-adiknya yang masih gede itu ada. Adiknya yang besar itu kan salah satu pendiri BIN loh. Nah, itu masih hidup. Terus didatangi, dijak ngobrol ya jelas kalah lah. Pendiri BIN ya toh. Keluarga. Terus logikanya lagi gini Gus, karena kenapa toh kok sampai viral gitu loh. Terus ini keluarganya itu loh masih ada, kenapa kok nggak mendatangi keluarganya? Kalau memang dia Supriyadi, simpelnya gini, warisannya kan yang bagiannya Supriyadi juga ada, warisan dari keluarga. Kenapa kok nggak datang? Logikanya seperti itu, yang mengaku-ngaku itu, dan bahkan udah banyak yang percaya gitu loh. Itu kan sangat disayangkan. Bisa jadi pembodohan atau gimana itu.
Iya, terkadang orang itu cuma ngefans atau hanya kecipratan ilmunya sedikit terus menganggap dirinya itu gitu. Iya. Itu salah satu gangguan psikis pikiran seperti itu. Seperti itu. Ya kalau Takutnya nanti kalau ada yang memanfaatkan atau malah digunakan untuk politik, itu yang bahaya. Sebenarnya yang baru ngaku-ngaku ini ada lagi di Banyuwangi, masih masih eksis juga. Bukan hanya satu itu, ada lagi yang di Banyuwangi itu ada. Cuman kan gini, lo keluarganya ada kok nggak boleh adike, mosok apa jeneng kakak ndak adiknya gimana gitu. Jadi Mama Supriyadi orang hebat ya, itu kehebatannya hilang. Dia tidak peduli sama adik-adiknya, mikir negara gitu loh. Gitu aja. Adiknya masih ada kok, yang masih hidupnya banyak kok. Datengin kok, delok, dilihat, kangen apa gimana, kalau enggak ya, gitu loh. Maksud saya gitu. Ini kakak gombal ngarani gitu. Karena memang bukan begitu. Iya, akhirnya gitu loh. Iya. Nanti rumah jenengan di mana? Di Kuningan. Boleh nanti saya ke sana. Boleh, silahkan. Atau kalau mau lebih otentiknya di rumah Supriyadi, jadi rumahnya mbah Kuping. Itu juga masih ada, masih terawat, jaga kalau mau sowan mau pulang. Adiknya ada itu yang ya, adik kandungnya juga masih ada, cuman sampun sepuh sana. Oke. Di sebelahnya TMP ini kalau. Siap. Oke, biar lebih jelasnya lagi nanti saya tak sewat ke dalam jenengan. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang mau jenengan sampaikan saja. Saya menjadi apa namanya? Saya itu hanya prihatin loh, kok orang beraninya sejarah dibuat main-main gitu loh. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Saya punya perasaan seperti itu gitu. Ya nanti insya Allah pasti akan terbuka, kebenaran itu pasti benar. Sehebat apapun orang menyimpan kebusukan, menyimpan kotoran, itu pasti akan ketahuan. Kan akan tercium juga baunya, dan barangnya akan tercium baunya. Pasti nanti akan terbongkar. Orang melakukan kebohongan itu akan malu sendiri pada akhirnya. Yang sabar, kita sampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dulunya saya itu nggak peduli gitu, tapi saya melihat orang-orang itu dibohongi itu nggak tega ya. Ini masuk di hatinya orang-orang loh. Logikanya sederhana gitu tuh. Ya Mama benar itu saudara saya ya, mesti goleki gitu. Pasti kan duriahnya kan mencari duriahnya loh. Nah, kuwi ora malah macake aneh-aneh ngono kuwi wis ora enek ceritane. Bahkan sampai ada upacaranya kayak resmi gitu loh. Itu kan pembodohan namanya. Pembodohan terstruktur ya. Terus Supriyadi ini kan di Blitar ini kan juga lambang pahlawan, lambang perlawanan, lambang pergerakan, juga perjuangan lah ya. Jangan dibuat main-main gitu loh. Yes, kita. Iya. Yes, nanti kita bahas secara mendetail lah. Nanti saya tak menjadi penjembatan untuk jaringan. Dulu di Trans 7 ketemu siapa? Sama saya lupa wartawannya ya. Terus sempat wawancara di TMP itu ya, di rumahnya Supriyadi. Bukan di rumahnya. Supriyadi dulu itu, depannya TMP itu kan markasnya. Terus sempat di kamarnya Supriyadi. Oke, ya saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Cuman di sini saya kedatangan dari pihak keluarga yang dia intinya ya mengaku sebagai keluarganya yang sebenarnya lah gitu, sebagai keponakannya, bapaknya itu adiknya dari Supriyadi. Beliau Pak Supriyadi. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Ya, semoga nanti ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu hal ini supaya bisa lebih clear lagi dan kebenaran akan
pasti akan menemukan jalannya, pasti. Amin, amin. Masuk dengan ke sini ya, semoga ini menjadi jalan kebenaran itu. Kalau memang panjenengan benar ya pasti akan benar. Tapi kalau salah pasti salah. Itu nggih. Ucapkan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, jenengan ngobrol aja berdua. Ngobrol dulu di tayang. Santai mawon, Pak nggih. Nggih, nyantai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viro dari Blitar, dan di sini ada Mbah Goping, Kawan saya. kawan saya Mbah Goping. Itu beliau keponakannya dari Sudanjo Supriyadi. Nah, terus ini kita sowan ke sini, kita mau meluruskan lah dari pihak keluarga itu, karena kemarin itu ada hal yang viral. Ada yang mengaku sebagai Sudanjo Supriyadi ya Pak? Iya, di TikTok itu, dan pengikutnya juga banyak, yang percaya juga banyak. Bahkan saya lihat itu ada profesinya yang komentar itu, yang percaya itu ada yang guru, ada yang pejabat. Jadi ya jangan sampai kebablasan lah, eman-eman gitu loh. Dan kalau saya itu sangat menyayangkan, karena Sudanjo Supriyadi itu kan simbolnya Blitar, simbol pergerakan, simbol perlawanan, dan bahkan dulu sempat dipanggil menjadi Menteri Keamanan Rakyat, kalau nggak salah, oleh Bung Karno. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Terus, jadi jangan dibuat main-main. Nah, di sini Mbah Goping itu sebagai keponakannya langsung, mungkin ada yang mau disampaikan? Prihatin saja saya itu. Kok kejadian itu kok hampir setiap waktu ada gitu loh, jadi langganan untuk itu dari dulu, bukannya orang itu tok, saat dulu itu banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Ya logikanya seperti ini, keluarga besar dari Sudanjo Supriyadi itu masih ada. Jadi adik kandungnya, terus keponakannya termasuk Mbah Goping ini juga masih ada, terus rumahnya juga masih ada. Banyak logika yang nggak masuk akal lah kalau ada orang yang mengaku apapun itu dalihnya, apapun itu pengakuannya. Contoh seperti ini, kenapa kok nggak pernah datangin keluarga besar? Harusnya itu tahu lah, sekedar tahu atau sekedar kontak, itu nggak ada sama sekali selama ini. Jadi namanya keluarga ya, apalagi masih utuh gitu loh. Terus rumah induknya pun juga masih ada. Jadi nanti kita bisa tunjukkan rumah induknya, kalau jadi tempat tidurnya Supriyadi. Jadi sejarahnya nanti kita bisa ceritakan gimana pinggir. Insya Allah di sana. Jadi kita karena masih ada adiknya. Adik kandungnya pun juga masih ada, nanti bisa ditanyain dari dulu. Ibu kandung salah loh, kandung. Supriyadi itu lahir dari ibu berbeda dengan ibu bapak saya gitu loh, karena ibunya Supriyadi itu meninggal. Ya, terus nikah lagi dapat ibu saya gitu loh. Saudara ibu bapak saya gitu loh. Saudara sebapak lah. Jadi rumahnya masih ada. Terus kenapa kok yang ngaku itu harusnya kan dapat bagian warisan juga kan, mungkin Mbah ya? Iya no. Kenapa kok nggak minta warisan? Logikanya gitu aja. Terus sampai dibikinkan upacara kayak gitu. Ya jangan kebablasan lah. Mungkin kalau ngaku-ngaku kayak gitu, karena Supriyadi ini simbolnya Blitar dan pahlawan juga. Kalau nggak ada Supriyadi, pergerakan itu mungkin juga nggak akan tergerak dulu sampai kita bisa merdeka seperti sekarang. Begitu. Moga ada yang mau sampaikan lagi, Mas? Ya intinya gitulah. Saya tidak banyak bisa berpikir ya, karena saya posisinya lagi kena alangan. Jadi Mbah Goping ini kemarin agak sakit, jadi belum sepenuhnya fit untuk pemikiran juga. Makanya saya di sini mendampingi
Jadi biar nggak ada salah paham juga. Ya, seperti itulah. Yang mesti kalau pesan saya gini, kalau memang ngaku-ngaku itu belajar sejarah dulu, biar apa jenis tidak membingungkan umat gitu. Malu gitu tuh. Menurut apa jenisnya analisis saya, dia punya keluarga, keluarganya pernah malu gitu. Ya, jadi apapun itu yang mengaku Supriyadi, belajar sejarah dengan dulu. bukti apapun, ya monggo belajar sejarah yang benar dan datangi keluarga kalau bisa. Kalau Anda memang benar-benar ya, karena dari kita sendiri yakinnya itu gimana, Pak? Kalau Supriyadi itu sekarang Gak gitu. okay. Ini pengakuan orang keberapa gitu loh. Itu sudah kejadiannya dari dulu itu ada gitu loh. Dari dulu Orangnya beda-beda, semua berurusan dengan hukum kalau dulu itu. Jadi nggak satu kali dua. Wah enggak no, dari dulu, dari tahun berapa ya, sebelum tahun 70 sudah ada. Dan jangan sampai berlanjut gitu loh. Terus gini, faktanya itu Supriyadi itu bagaimana Mbah sekarang? Nanti biar adiknya yang jelaskan. Kalau saya enggak menyaksikan. Jadi saksi, istilahnya saksi sejarahnya lah. Ya, sumber primer istilahnya kita kalau ngarani. Kalau keluarga ini pasti sumber primer ya. Sumber primer yang paling primer kan masih ada adiknya. Iya. Tuh. Ampun. Iya. Sementara seperti itu dulu, nanti kita lanjut, kita bisa tunjukkan di rumahnya Sudancus Supriyadi. Jadi rumah orang tuanya, rumahnya Sudancus Supriyadi, ada kamarnya juga. Terus sama ada adik kandung yang masih hidup. Jangan kandung, jangan kandung itu masalah gitu loh. Jadi adik sebapak, tunggal bapak gitu loh. Untuk detailnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.